Shalom. Cicipan yang Anda rasakan sore hari ini kalau memuji Tuhan dengan baik, itu akan Anda alami dalam porsi sesungguhnya nanti. Kalau ketemu Tuhan di sorga, kita akan memuliakan anak domba Allah itu. Hari ini, saya memang melihat dalam satu keterangan di Alkitab yang mungkin jarang dan belum pernah didengar oleh Anda. Karena saya pun harus membongkar hal ini ya. Saya pun belum pernah mendengar khotbah tentang kayu penaga. Mungkin sudah berkata, apa itu kayu penaga? Ya. Saudaraku, jadi Allah itu memilih kayu penaga. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan shittim wood. Shittim wood. Ya. Saudaraku, kayu ini dipakai khususnya untuk satu hal penting, yaitu untuk kemah sembahyang. Ini. Tabernakel. Ya. Nanti saya akan terangkan. Karena ini perkara memang sangat penting. Ya, bagaimana kehidupan kita itu sudah dipetakan oleh Tuhan sebelumnya. Supaya kita tahu maksud Tuhan apa terhadap kita. Ini perintah Tuhan. Waktu Musa berada di atas bukit, dia berdoa puasa. Maka dia melihat sorga. Ya, sorga yang benar. Lalu Tuhan kata, Musa, kamu buat replika, maket dari sorga itu di muka bumi. Ya, jadi bentuknya tentu lebih kecil, jauh lebih kecil, tapi modelnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut kemah suci, atau dalam bahasa Inggris tabernakel. Karena itu gereja kita memakai nama Gereja Bethel Tabernakel. Ya, jadi Musa melihat sorga, lalu dia disuruh membuat yaitu replika dari sorga itu dalam bentuk miniatur. Dan disitulah lalu dilakukan ibadah. Ya, ada imam-imamnya yang harus melakukan. Dan di sini katakan kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku, bagi Tuhan, persembahan khusus. Karena itu, dalam gereja ada orang-orang yang betul-betul mau mengkhususkan diri. Nah, ini Tuhan senang. Karena bukan menjadi orang Kristen biasa, tapi orang Kristen khusus. Kalau khusus tentunya nanti diperlakukan juga secara khusus. Benar enggak? Saya harap kita semua menjadi orang khusus. Itu seperti VIP, very important person. Wah, ditambah lagi VVIP. Wah, itu artinya very, very important person. Jadi Tuhan itu juga mementingkan Anda mencari orang-orang yang penting untuk dipakai dalam kerajaannya. Dan inilah persembahan-persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Ya, semua ini adalah satu gambaran yang merupakan kiasan. Kalau dulu betul-betul seperti ini, tapi kita sekarang tentu tidak untuk itu. Kita tidak membangun ya rumah Tuhan dari emas. Tapi dulu iya. Sekarang tentu tidak. Dulu itu kita petik arti kiasannya. Kalau disebut emas, perak, itu pasti logam mulia. Nah,
Jadi kita bicara tentang hal rohani, ya. Jadi hidup kita ini harus adalah dipersembahkan kepada Tuhan suatu kehidupan yang mulia, yang punya karakter ilahi. Karakter ilahi diserupakan dengan emas yang murni. Lihat kalau cincin saudara emas murni 24 karat itu lembek sekali. Karena itu cincin biasanya tidak dibuat dari emas 24 karat. Kenapa? Karena bisa bengkong-bengkong. Ya. Jadi emas yang karatnya tinggi itu lembut. Nah, minggu depan pun untuk kebaktian minggu kita akan mendengarkan khotbah tentang bagaimana pentingnya persiapan kita menghadap Tuhan, itu mesti punya hati yang lembut. Kalau saudara hatimu belum diubah, celaka. Kita mesti mengubah hati kita. Supaya betul-betul menjadi lembut seperti Yesus. Karena itu Yesus datang mengajar kita supaya kita menjadi lembut. Jadi jangan kita hanya menjadi orang Kristen, tapi hati kita nggak berubah-ubah. Ya, saudaraku, dan dari persembahan-persembahan yang semuanya mempunyai maksud ini, ada persembahan yang menggelitik, yang belum pernah saya kupas, yaitu kayu penaga. Itulah sebabnya dalam PA ini kita terangkan tentang kayu penaga. Ya, jadi itu deskripsinya. Lalu dilanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 6 sampai 7. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Iya, tadi yang dikatakan pertama tadi adalah bahan-bahan khusus untuk rumah Allah, kemah sucinya. Tapi sekarang ditambah dengan yaitu persembahan bahan-bahan untuk operasionalnya. Untuk menjalankan, ya, yaitu harus ada minyak untuk pelita emas, untuk lampu. Di sini ada saya petikkan gambar, pelita emas ada lampunya. Lalu juga di sini ada wangi-wangian, minyak urapan dan sebagainya. Ini dari bahan-bahan, ya. Lalu juga permata-permata untuk tutup dada. Dan ini adalah untuk bahan operasionalnya. Namun sekarang yang terakhir ayat 8 dan 9, apa tujuan pembangunan rumah Allah itu? Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Iya, jadi tujuan khotbah ini, tujuan daripada pembangunan ini jelas dikatakan supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Kamu buat kemah suci supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ya, dan perhatikan ya, kata mereka. Jadi jamak. Ya. Dan jamak itu bisa terjadi oleh karena dimulai dari pribadi-pribadi. Benar? Jadi Tuhan tidak ingin hanya satu orang di gereja yang didiami oleh Tuhan. Lebih banyak, lebih bagus. Karena itu gereja yang baik, lebih banyak orang yang didiami Roh Kudus. Wah, gereja itu akan luar biasa pasti. Tapi kalau gereja itu cuma pendetanya saja yang didiami Allah, lalu jemaatnya tidak, wah, jelek. Atau jemaatnya yang malah didiami oleh Allah. Satu. Tapi pendetanya tidak, jauh lebih jelek. Lebih jelek lagi kalau pendetanya dan jemaatnya semuanya tidak didiami oleh Allah. Wah, itu namanya
gereja setan. Betul? Karena Allah tidak mau diam. Justru diri kita ini sebagai kemah suci untuk kediaman Allah. Allah kita bagaimana? Allah yang maha suci. Karena itu saya tekankan di gereja ini, supaya kita menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang biasa. Tadi katakan persembahan kita harus persembahan apa? Khusus. Jadi karena itu jangan sudah berkata, waduh di gereja ini kok sukar ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya kita mau gereja yang ya bebas lah, ya seenaknya begitu, ya. Saudaraku, saya tidak ingin saudara menjadi orang Kristen yang bebas semau Anda. Kita mesti menjadi orang Kristen yang menurut Alkitab. Bagaimana kita memperlakukan diri kita supaya bisa berkenan sama Tuhan. Apa gunanya kita menjadi orang Kristen tapi nggak masuk surga? Cuma beragama Kristen. Tapi Tuhan berkata, aku nggak kenal. Nggak ada gunanya. Karena itu mungkin sudah berkata, aduh kok sukar ya menjadi orang Kristen. Enggak sukar. Asal menurut. Ya, karena kita akan mendapat imbalan. Bagaimana Allah diam dalam kita. Wih, kalau Allah diam dalam kita, kita pasti terproteksi. Bayangin kalau saudaraku didiami oleh presiden rumahmu. Wah, pasti dijaga deh. Betul? Ada perampok yang akan merampok? Nggak berani. Karena rumahmu didiami oleh orang nomor satu. Nah, sekarang diri kita ini mau didiami oleh Allah. Ini bukan manusia. Ini Allah pencipta. Dia akan mengawal hidupmu dengan para malaikatnya. Karena itu saya percaya, kalau saudara mau hidup benar, mau kudusku, saudara itu menjadi orang yang menjadi biji matanya Tuhan. Dan tidak mungkin kita hidupnya nanti akan terkapar. Hidupnya tidak akan mengalami, ya itu namanya pemeliharaan Tuhan. Tidak. Kita akan dipelihara, dijaga, diproteksi. Kita seperti biji mata. Nah, karena itu kita mesti mengerti, jadi Tuhan itu dulu memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci, tapi jasmani. Ya, bentuknya seperti ini. Ini namanya tabernakel. Ya. Nah, sekarang kita mesti mengerti itu dulu adalah sebenarnya apa yang dituliskan zaman dulu itu banyak yang berisi kiasan. Ya. Dan sekarang kita mesti mengerti Tuhan menyuruh begini itu sebetulnya bukan untuk kita bikin nanti bentuk seperti ini sorga di bumi, beli sebidang tanah yang besar, lalu bangun ini. Nah sekarang ada orang-orang bikin itu, tapi itu untuk market, untuk ya mungkin pelajaran ya. Tapi kita mesti mengerti arti rohaninya. Tadi dikatakan supaya kalau kamu buat kemah suci, maksudnya supaya aku diam. Benar? Dan kita tahu, kemah suci kalau kita baca di Alkitab, kita harus mengerti tujuan Allah itu apa. Jadi kalau dulu Tuhan suruh mereka bikin secara harafiah. Karena itu kita sekarang menjadi orang-orang Kristen yang mesti mengerti. Kalau Tuhan ngomong begini, itu maksudnya apa sebenarnya. Karena itu jangan kita ambil secara harafiah juga. Dan ini dilakukan oleh beberapa gereja misalnya. Ya, misalnya saudara melihat ada persembahan garam,
lalu minyak, lalu betul-betul garam dicampur minyak, lalu dicampur tepung ya. Kan ada di Alkitab ada tepung, lalu dicampur, lalu jadikan bunder-bunder. Wah, ini salah persepsi. Nah ini muncul dan orang senang karena melihat gitu. Ya, karena melihat benda. Ya seperti ini, tabernakel ini kelihatan ini. Ya, tapi kita mesti hati-hati karena itu saya petikkan sebuah ayat di Alkitab 2 Timotius 2 ayat 15. Ini memang saya sengaja tulis kali ini cukup banyak supaya saudara baca karena untuk bisa mengerti. Ya, coba kita baca bersama dalam bahasa Indonesia. Bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 15, 2, 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, tulisan yang warna kuning itu benar. Tapi yang warna putih itu terjemahnya kurang baik. Karena itu saya petikkan dari terjemahan King James. Ya, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Ini benar, tapi yang putih ini ditulis di dalam bahasa Inggris, rightly dividing the word of truth. Nah ini yang beda, ya, rightly dividing the word of truth. Mari kita belajar sedikit tentang kata-kata ini, rightly dividing, ya. Kalau diartikan secara harafiah, dengan benar membagi-bagi, gitu ya. Right itu benar, divide itu membagi. Jadi membagi-bagi dengan benar. Dalam bahasa aslinya, suku bahasa Greka, orthotomeo, ya, dan kata orthotomeo ini dalam arti harafiahnya to make a straight cut. Artinya suku memotong, membuat potongan lurus, atau secara kiasan itu to dissect, ya, atau expound correctly the divine message. Yang berarti saya tuliskan menguraikan secara benar berita ilahi. Jadi kalau begitu terjemahan ini lebih baik kita baca seperti ini. Karena itu seperti ini kalau saudara belajar bawa lembaran nanti di rumah, mbok ya ditulis gitu ya di Alkitabmu. Yang tadi itu digarisi, saudara tulis yang benar ini begini gitu. Nanti lain kali kalau baca, oh iya ya mestinya yang begini. Jangan jadi setiap kali saudara, ini namanya study. Pendalaman Alkitab, Bible study. Kita ini mesti suka belajar. Ya, tadi dikatakan usahakanlah, itu mestinya study yourself. Jadi kamu mesti belajar dirimu. Ini usahakanlah engkau ini. Study yourself. Yuk kita baca sekarang, terjemahan yang lebih baik. Bunyinya bagaimana? 2, 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang menguraikan secara benar perkataan kebenaran. Nah, yang menguraikan secara benar perkataan kebenaran. Alkitab kita ini kebenaran. Tapi oleh karena yang menguraikan salah, lalu jadi nggak benar semua. Ya seperti tadi saya katakan, karena lihat ada tepung, ada gula, ada ini, ada itu, ada minyak, lalu dikelintingi, lalu dibikin bundar-bundar untuk urapan. Waduh, padahal kan
itu kan zaman dulu begitu loh. Dan itu pun tidak dicampur gitu, lalu dibuat bunder-bunder. Enggak ada, di Alkitab pun enggak ada. Tapi sekarang dibuat oleh orang. Ya, karena pembawa beritanya ya pakai Alkitab. Nah ini yang saya minta supaya saudara belajar ini. Yang menguraikan secara benar perkataan kebenaran. Kalau pengurainya salah, bisa salah semua. Karena itu dibutuhkan guru-guru atau pengajar-pengajar Alkitab yang penuh Roh Kudus. Karena perkataan Tuhan ini ditulis dengan inspirasi Roh Kudus. Jadi untuk mengerti perlu sekarang pemberitanya perlu dicerai oleh Roh Kudus. Ya, sehingga firman Tuhan yang diberitakan itu persis seperti kehendak dari Allah yang menuliskan Alkitab ini. Nah ini baru benar. Karena itu pentingnya saudara-saudara berdoa bagi kami, pendeta-pendeta. Ngerti? Ya, jadi jangan sampai pendeta-pendeta di dunia ini salah. Kenapa? Karena ada maksud-maksud tersembunyi. Kadang-kadang. Loh, pemberita itu pintar loh. Bisa, diputar balik gitu. Untuk apa? Untuk cari duit. Itu. Jadi saudara mesti berdoa untuk kami pendeta-pendeta ini. Supaya jangan sampai kami ini memanipulasi perkataan Tuhan. Ini bahaya. Bahkan Paulus memberitahu dalam Galatia 1 ayat 6-8, yuk untuk ini kita baca. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Iya, Paulus berani ngomong. Jadi kadang-kadang malaikat, tapi malaikatnya malaikat setan. Nah ini banyak, pengajaran-pengajaran palsu di dunia ini, seringkali seorang pelayan Tuhan didatangi malaikat. Tapi bukan malaikat yang benar, malaikat setan. Karena Alkitab juga menulis. Jadi setan itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Itu ditulis di Alkitab. Karena itu agama Kristen pun banyak yang palsu. Karena itu hati-hati saudara masuk gereja yang ngajar yang enggak benar menurut Alkitab. Ya pakai Alkitab, tapi diselewengkan. Ya, dan ini yang repot. Kita mesti hati-hati. Memang kalau saudara beli obat yang mahal itu dipalsukan, betul? Ada obat murah dipalsukan? Ada enggak? Enggak ada. Sama. Alkitab ini paling banyak dipalsukan. Jadi kalau bicara agama Kristen, yang palsu itu banyak. Ya itulah, iblis itu bikin macam-macam. Nah kita mesti hati-hati. Ya, karena itu saudara perlu berdoa bagi kami pemberita firman. Supaya dikaruniai perkataan yang benar. Ini perintah Tuhan juga ya. Karena itu kalau sudah berdoa jangan lupa, bawalah dalam doa kami ini. Jangan, nek Pak Bekti mendoakan saya, Pak Bekti kok didoakan, enggak perlu. Jagoan. Enggak, Saudara juga perlu mendoakan kami.
Ya, hamba-hamba Tuhan, apalagi yang muda-muda terus dipakai Tuhan. Wih, bisa keliru ya. Baru-baru ini saya mendengar seorang anak Tuhan, pendeta muda yang dipakai. Tapi lalu ngajarkan yang salah. Untuk cepat direvisi. Tapi salah besar. Wah, itu bisa bahaya. Nah, kemah suci dalam perjanjian lama, dalam PL perjanjian lama, ya, itu hanya bayangan dari realita. Realita kemah suci yang sejati. Ya. Jadi untuk apa? Untuk supaya Tuhan diam. Padahal Tuhan berkata dalam kitab Nabi Yesaya bahwa Tuhan tidak diam di rumah yang dibuat oleh manusia. Nah, dulu memang betul karena diperintahkan Tuhan. Ya. Musa disuruh membuat rumah kemah suci, lalu aku diam di situ. Tapi setelah itu Tuhan berubah. Ini bukan berarti Tuhan itu berubah pikiran. Tidak. Itu supaya manusia itu mendidik manusia itu kan sukar. Dimulai dengan hal-hal yang kelihatan. Tapi sebenarnya lalu Tuhan inginkan yang tidak kelihatan. Nah, itulah iman. Iman berarti melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi lebih dulu dengan contoh yang kelihatan supaya mudah. Karena itu Tuhan juga sering mengadakan perumpamaan, misalnya tentang perumpamaan menabur. Tuhan umpamakan menabur di tempat ini, supaya manusia itu mudah. Tapi tujuan Tuhan sebetulnya bukan yang kelihatan. Yuk kita baca Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya, kalau kemah Musa, tabernakel itu didirikan siapa? Didirikan Musa. Dan orang-orang itu adalah seku bayangan. Tapi ayat ini berkata, apa yang dulu ditulis dalam perjanjian lama itu merupakan bayangan dari yang sebenarnya. Dikatakan di sini, kalau dulu ada imam besar Harun, imam besar, ya misalnya saudaraku, imam besar yang lain Joshua, ya. Maka Tuhan sekarang dikatakan imam besar yang sebenarnya itu Tuhan Yesus. Dan bukan lagi di kemah yang kecil seperti yang dibuat oleh Musa tabernakel itu, tapi di kemah yang besar yaitu sorga. Jadi kita nanti akan masuk ke satu kemah yang besar yaitu sorga. Dan kita ibadah di sana, dan itulah kemah yang sejati. Ya, jadi saya tuliskan di sini, suku, kemah suci dalam perjanjian lama hanya bayangan dari realita kemah sejati yang dibangun oleh Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa itu kemah sejati? Ya, ini dulu Musa bikin kemah, lalu di atasnya ternyata ada cahaya, Shekinah glory. Nanti kita mengerti bahwa ini hanya bayangan dari yang realita. Kata Tuhan, apa itu kemah sejati? Ternyata diri kita, orang percaya. Dan tubuh kita. Ini adalah rumahnya Allah. Jadi bukan gedung ini. Gedung gereja ini bukan. Ya, Tuhan itu mau diam di orang. Untuk ini kita baca dua ayat ini, 1 Korintus 3 ayat 16.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jadi kita apa? Kita ini apa? Bait Allah, kemah suci. Ya, dan roh Allah diam dalam kita. Roh Allah itu Allah. Allah mau diam dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19 sama-sama 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuhmu itu bait Allah yang kudus. Kata kudus. Karena itu kalau saudara baca ayat-ayat ini yang berkaitan dengan 1 Korintus 3 ayat 16, Tuhan kata hati-hati, tubuhmu itu jangan dibawa ke tempat-tempat tidak kudus. Misalnya ke tempat pelacuran, orang Kristen. Makanya ditangkap misalnya, barusan ini ya pendeta membunuh pacarnya. Pacarnya juga pendeta. Dibunuh, ditosok. Waduh, malu, mempermalukan, betul enggak? Ya. Jadi kita mesti hati-hati, tubuhmu itu bait dari Allah. Yuk kita ini sekarang mesti ngerti, tubuhku ini baitnya Allah loh. Jadi Allah ini tinggal di dalam saya. Karena itu saya percaya, kalau sudah nurut sama Tuhan, saudara juga mesti percaya, tubuhmu ini bisa jadi berubah. Berubah apa? Jadi sehat. Anda percaya? Anda mesti yakin Tuhan diam dalam tubuh kita. Mosok rumah nih, ya reot. Kita minta Tuhan, ini rumahmu Tuhan, ini tubuhmu ini. Ini tubuhku ini punyamu ini. Ayo bikin betul lah Tuhan, aku nyerah sama Tuhan. Nah yang penting itu nyerah apa enggak gitu ya. Karena itu kata Tuhan, hati-hati mulutmu. Jangan suka gosip. Nah saudara gosip, oh ini tubuh milik Allah. Tuhan kata bukan, itu bukan. Aku tidak mau pakai tubuh yang begitu. Tapi kalau sudah jaga mulutmu, ini penting sih. Ini ya coba sudah jaga. Nanti hidupmu nanti akan mengalami perubahan. Banyak perubahan. Percaya? Amin. Nah, kemah suci bukan buatan Musa, itu ya kemah suci yang buatan Musa itu hanya bayangan dari hakikat yang sebenarnya apa? Kemah sejati. Yaitu diri kita, tubuh kita. Tapi sekarang Tuhan kata, aku nggak mau tinggal diam di satu orang. Ya, karena itu kalau kita berdoa disuruh berkata apa, doa pertama kita ucapkan apa? Doa Bapa kami itu apa? Bapa kami, bukan Bapakku. Oh, jangan dipek dewek. Ya, itu Bapakku yang di sorga. Tuhan kata, kamu egois. Kita mesti berkata apa? Bapak. Nah, kalau Bapak kami, kita mesti apa? Hubungan kita dengan sesama mesti apa? Baik. Ya. Engkau berkata, Tuhan. Aku Tuhan berkata, kamu tidak baik sama saudara seiman, maki-maki, membuat dia dikata-katai supaya mati, menyebut aku bapak. Bukan, aku bukan bapakmu. Kita mesti berkata apa? Bapak kami. Amin. Nah, kita mesti jaga ya, saudaraku. Jadi Tuhan tidak ingin hanya segelintir pribadi yang menjadi baitnya, tapi semua orang kudus itu jadi satu.
menjadi baiknya Tuhan ya. Coba ini kita baca dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Buka Alkitabmu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, saya ulangi, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia Tuhan akan diam bersama-sama dengan siapa? Mereka, jamak ya, dengan banyak orang. Nah, itulah rumah Allah yang gede, yang besar. Jadi namanya nanti rumah Allah yang besar, itu nanti kita didiami oleh Tuhan. Bersama-sama kita kumpul. Nah, itu rumah Allah, itu kemah Allah. Ya. Jadi lihat, tadi diminta mempersembahkan persembahan. Persembahan yang dilakukan oleh Musa itu persembahan jasmani. Emas, perak, tembaga dan sebagainya, lalu kayu penaga. Ya. Nah, itu persembahan jasmani. Sekarang apa persembahan rohani? Yaitu untuk membuat kemah sejati. Jadi persembahan rohani itu kemah sejati. Yang didirikan bukan oleh Musa, tapi didirikan oleh Tuhan. Jadi kalau begitu kita mesti ditangani oleh Tuhan pribadi. Ya, saudara semua, saya harus digarap oleh Tuhan. Sampai kita ini bisa mempersembahkan suatu kualitas hidup rohani. Karena itu, saudara dengar firman Tuhan, oh Tuhan melarang kita gosip. Yuk, mulai sekarang enggak gosip-gosipan. Kita belajar tidak maki-maki, yuk, ayo belajar. Begitu ya. Jadi jangan cuma dengan, oh ya, bagus ya khotbahnya, tapi kita enggak jalankan. Kita ini sedang dibuat oleh Tuhan, ya, untuk menjadi persembahan yang punya kualitas rohani. Supaya kita nanti bersama-sama di sorga menjadi kemah Allah. Tempat diamnya Allah. Wah, itu sangat meriah. Ya, jadi yang menarik dalam pelajaran ini, bahan utama bagi struktur kemah suci Musa itu kayu penaga. Itu bahan utama. Karena untuk membuat struktur seperti ini, gedung ini strukturnya itu dari besi, ada semen. Nah, ini yang wah, jadi struktur. Ya, kalau nggak ada itu, ya nggak ada gedung ini. Ada balkon ini dari mana? Ya ada strukturnya, suku. Jadi ada besinya di situ, kolom-kolom dan sebagainya. Ya, suku, semen, pasir, ya, yang membuat struktur. Nah, itu gedung ini oleh karena ada strukturnya. Nah, kita juga begitu. Ya, sekarang kita mesti tahu apa itu kalau begitu kayu penaga rohani. Nah, ini yang kita mau pelajari ya dalam PA ini. Supaya kita ngerti untuk membuat kemah yang sejati. Sekarang ini banyak orang Kristen, tapi Tuhan kata enggak, bukan anak Tuhan. Wah, celaka ya. Sudah berkata, saya orang Kristen, saya ke gerejanya Pak Bekti. Nanti ketemu Tuhan, aku tidak kenal. Wah, celaka.
Ya, saudara. Jadi kita harus jadi kemah sejati. Dan nanti ketemu bersama-sama seluruh orang-orang yang sejati, Kristen sejati, nanti kita menjadi kemah Allah yang besar. Ya, dan itulah orang-orang percaya yang sebenarnya sekarang mulai kelihatan di gereja. Apa itu? Orang-orang yang menjadi tiang-tiang dalam gereja. Karena itu saya ingin saudara di gereja bukan hanya pengunjung, tapi tiang. Nah, tiang ini. Tiang ini. Coba ini dirobohkan. Saudara berani duduk di sini kalau ini dirobohkan? Berani enggak? Oh, saya lari dulu. Loh kok Pak Bekti lari? Iya, saya tahu. Kalau tiang ini dirobohkan, ambruk. Ambruk. Sama. Gereja ini, gereja kita ini akan ambruk kalau saudara-saudara yang betul-betul mencintai Tuhan pasif. Saya enggak mau deh. Enggak mau doa lagi. Enggak mau baca Alkitab lagi. Wah, sudah ambruk. Karena itu sekarang Tuhan mencari orang-orang yang mau jadi seperti tiang-tiang ini. Tiang penyangga, ini yang paling berat. Kalau jadi marmer yang di bawah lantai ini enggak berat. Ya, ini dicopot, enggak ambruk, betul? Ini misalnya lampu-lampu dicopot, enggak ambruk. Ya, hiasan-hiasan dicopot, enggak ambruk. Tapi kalau tiang dicopot, ambruk. Nah, saya ingin lebih banyak tiang di gereja. Kenapa? Supaya makin kuat. Makin banyak tiang artinya rumahnya makin kuat. Dan bukan hanya makin kuat, kalau penuh tiang di sini ya bukan rumah. Makin apa? Besar. Betul? Kalau gedung itu banyak tiangnya, berarti gedung itu gedung yang besar. Nah, kalau rumahmu cuma kecil, tiangnya cuma berapa? 4. Sudut-sudut, sudah. Benar? Yaitu satu ruangan. Tapi kalau mau besar, nggak bisa. Gereja juga begitu. Karena itu saya minta supaya saudara-saudara menjadi tiang-tiang lebih banyak. Menjadi PKS, nah itu mulai kelihatan itu tiang. Gitu. Ya, saya enggak mau, saya enggak bisa. Oh, enggak bisa. Bisa kalau mau dilatih, betul enggak? Nah, kalau semua seperti saudara enggak mau, ya gimana bisa kuat gereja? Ayo, semua berkata, saya bisa dengan Tuhan. Tapi tiang ini yang paling kelihatan, betul enggak? Karena itu kalau salah kelihatan. Ya. Kalau misalnya yang ini ya rusak sedikit enggak kelihatan, tapi kalau tiang rusak, wah kelihatan. Nah itu juga risiko ya, menjadi orang yang jadi tiang itu, wah mesti hati-hati. Karena itu kayu penaga rohani itu adalah bayangan dari kemanusiaan yang punya tujuan. Tujuannya apa? Beralih dari manusia duniawi ke manusia sorgawi. Ini adalah tema dari PA kita. Dari manusia rohani, duniawi ke manusia sorgawi. Yuk kita mengubah diri kita, jangan sampai menjadi anak Tuhan yang terus duniawi. Tapi berubahlah. Jadi jangan terus pikirannya itu cuma duit, itu duniawi. Bukan berarti duit nggak perlu, saya juga perlu. Tapi jangan menjadi fokus.
Karena duit itu hanya untuk di bumi. Kalau sudah mati, bisa bawa duit. Nggak bisa. Kan itu orang yang punya tujuan lebih dulu beralih dari manusia duniawi ke manusia sorgawi. Kenapa? Karena percaya pada Tuhan bisa mengubah dirinya. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengubah manusia dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena itu saya percaya, saudara menjadi anak Tuhan yang betul, jaga mulut, ya, perhatikan. Saya sering katakan ini, hati-hati, suka gosip itu, cari berita untuk disiarkan. Lebih baik ngurusi diri sendiri dan ngurusi pekerjaan Tuhan. Jangan ngurusi ceritanya orang gitu. Ada anak Tuhan yang suka membaca tentang apa itu selebritis si ini, kawin cerai sekian kali, ngerti semua. Saya bilang, itu enggak punya kerjaan itu. Buat apa ngerti? Ya toh, nama-nama mereka itu buat apa dimengerti? Enggak usah dah. Baca Alkitab dimengerti itu lebih baik. Saya heran ya, buang waktu begitu banyak. Nah, waktu Paulus itu berada di Yerusalem, dia ketemu dengan tokoh-tokoh gereja yang disebut tiang-tiang gereja. Cuma bahasa Indonesia seringkali saudara baca sendiri juga enggak ngerti. Soko guru, nah, gitu ya. Karena itu nanti kalau baca di rumah, kata soko guru ini digarisi bawah ini, ditulis di sebelahnya tiang gitu. Saya dulu juga baca soko guru ini apa lah. Yuk kita baca Galatia 2 ayat 9, sama-sama 2, 3. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Iya, rupanya penterjemahnya ini suku Jawa ini rupanya. Sampai memasukkan kata soko guru gitu. Mbok ya ditulis bahasa Indonesia saja tiang gitu kan lebih jelas. Betul enggak? Ya. Jadi Yakobus, Kefas, Yohanes dipandang sebagai tiang jemaat. Yuk, saudara semua, ayo mempercepat dirimu dalam rohani supaya saudara jadi tiang gereja. Wah, tiang itu yang memikul. Karena itu enggak jadi pengunjung ya yang datang, tapi memikul, bertanggung jawab. Wah, gereja kok dengar berita begini ya. Wah, aku doa. Mesti ya begitu. Oh, ada berita ini jelek. Yuk tak siarkan. Loh, saudara tiang apa corong? Halo? Ayo, ngubah dirilah. Jangan jadi corong ya yang menyiarkan, tapi jadi tiang gereja. Amin. Mau jadi tiang gereja? Oh, hebat. Ya, pasti didiami oleh Tuhan. Saudara, jadi Allah itu mencari orang-orang percaya yang menyediakan diri untuk dibentuk, digarap oleh Tuhan supaya jadi tiang-tiang gereja. Nah, inilah orang-orang yang rela tadi dikatakan mempersembahkan persembahan khusus dengan kerelaan. Perhatikan ya, kata kerelaan. Dalam Tuhan itu jangan ada ambisi tanpa kerelaan. Bahaya. Ada yang ambisi cari nama, ada yang cari duit, ada yang cari pacar, ada yang cari mangsa. Udahlah, di mana-mana ada itu. Di mana-mana.
Tapi jangan sampai saudara seperti itu. Kita harus mempunyai satu keinginan mempersembahkan dengan rela. Saya mau menjadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab untuk gereja. Saya mau mendoakan pendeta-pendeta di gereja ini. Yang saya lihat khotbah, saya doakan. Ya, karena itu saudara bertanggung jawab. Nah, sejajar dengan kayu, dalam perjanjian baru Tuhan juga bicara batu. Rumah Allah itu bisa dari kayu, seperti tabernakel ini dari kayu. Ya, ini dari kayu. Tapi Tuhan juga berkata dalam surat 1 Petrus bahwa itu dari batu. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5, buka Alkitabmu dan baca, lihat, nanti saudara Saryono membacakan. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Iya, ayat 5 perhatikan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai apa? Batu hidup. Jadi ada kayu hidup, sekarang ada batu hidup. Ya, ini artinya pribadi kita ya. Kayu pribadi kita, batu juga pribadi kita, ya. Tapi yang hidup, yang dipegang oleh Tuhan untuk dipergunakan sebagai rumah rohani, menjadi suatu imamat yang kudus. Karena itu saudara mesti mempersembahkan persembahan yang rohani. Dan persembahan kita yang rela itu karena Yesus, bukan karena Pak Bekti, ngerti? Bukan karena gengsi. Oh, saya korban ini supaya dapat nama. Wah, itu bukan. Itu jelek. Jadi sudah korban apa? Uang, tenaga, doa, puasa. Saudara mau korban itu semua karena Yesus. Nah, ini baru betul. Ini pembangunannya. Dengan cara bagaimana? Diawali lebih dulu kamu buang. Kalau kamu mau menjadi seperti kayu penaga tadi, kamu buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, segala kedengkian, segala fitnah. Hati-hati dengan omongan kita. Fitnah. Ya, karena itu hati-hati. Kita mesti hati-hati dengan yang pertama ini. Kamu mesti buang. Kalau kamu mau dipakai oleh Tuhan, buanglah. Ayo bertobat. Itu namanya bertobat. Buang. Yang kedua dikatakan selalu ingin firman yang murni dan rohani. Karena itu betapa pentingnya PA ini. Kalau PA ini saya, waduh, banyak mempersiapkan untuk Anda. Berjam-jam. Saudara dengar cuma 1 jam. Tapi saya siapkan berjam-jam. Ya seperti ini. Kayu penaga ini, kan saudara tidak pernah dengar khotbah itu. Saya pun, ya belum. Karena itu saya mesti selidiki berjam-jam. Hanya untuk apa? Supaya saudara itu mendapat firman yang murni. Dan yang betul-betul rohani. Ya bukan abal-abal, jiplak sini, jiplak sana.
Ya, dari internet gampang. Tidak, mesti dengan doa, dengan pimpinan Roh Tuhan. Karena itu doakanlah kami, istimewa saya ya, yang bawa PA ini. Waduh, saya perlu bantuan saudara. Supaya Roh Kudus itu bisa menolong. Lalu dikatakan ayat yang ini juga dikatakan datang kepada Tuhan. Ya, datanglah kepada Tuhan untuk dipergunakan. Berarti saudara datang untuk apa? Menyerahkan dirimu. Nah ini penting. Surrender your life. Ada orang-orang yang tidak mau menyerahkan diri. Saya tidak mau terikat sama gereja. Ribut. Repot. Memang. Tiang ini paling repot ini. Paling menanggung beban. Ya. Dulu awal-awal gereja, kita ini banyak masalah. Wah, namanya pengurus gereja itu dulu kalau rapat itu sampai jam 12 malam. Saya dewek kesel. Tapi karena ya itu baru ya. Jadi gereja itu ada saja, ada yang ngomong ini, ngomong itu, bikin masalah ini, masalah itu. Sekarang ini sudah, saya sudah agak, ya lumayan gitu. Karena banyak yang nolong saya. Ya, kalau ada orang kerasukan setan, bukan lagi Pak Bekti, ini anak saya kerasukan setan, tolong toyo. Nah coba, dari gereja lain pun nelpon saya. Nah saya bilang, kan ada Pak Pendetanya. Oh Pak Pendeta saya enggak biasa ngusir setan. Nah ya suruh saya lagi. Ya setelah saya usir, saya tanya baik, ya enggak ke gereja kita, enggak apa-apa. Tapi kan tenaga saya terkuras. Tapi coba sekarang kalau begitu, oh ya tak suruh ini si A, si B, yuk ke sana. Menyelesaikan gitu. Ya. Jadi kita mesti datang menyerahkan diri, roh, jiwa, tubuh yang hidup, kudus dan berkenan. Karena itu sebagai penutup, apakah Anda ingin mengubah dirimu dari manusia duniawi ke manusia sorgawi? Ada 3 poin yang sangat penting langkah ini. Pertama, buang secara total dosa. Tadi ya, kejahatan, fitnah, omongan yang gosip, buanglah. Berhentilah, jangan terus. Ya itu kerjaannya. Coba bertobat, berhenti supaya engkau bisa maju. Dan kalau engkau begitu, Tuhan pegang engkau. Jadi alatnya. Buang total segala dosa. Lalu bersekutu dengan firman yang murni dan rohani. Karena itu PA ini betul-betul saya enggak mau sembarangan ya. Karena saya juga bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi saya mesti memberikan yang murni. Jangan sampai itu buah pikiran saya melulu. Atau ada lagi motivasi tertentu. Wah lebih celaka lagi. Ya. Jadi kita mesti bersekutu dengan firman yang murni. Yang ketiga, serahkan seutuhnya kemanusiaan saudara. Nah ini sebagai kayu penaga. Ya, kayu ini diserahkan pada yang pegang. Ya, mau dikerjakan jadi apa? Seperti tadi saya katakan, kalau kayu dipegang oleh tukang jual kayu bakar, habislah hidup saudara. Kalau kayu itu dipegang sebagai pematung oleh pematung, ya saudara jadi mulia, tapi hanya di dunia jadi idola. Ya, jadi kita mesti menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Nanti pasti saudara akan masuk menjadi kelompok orang yang menjadi kemah Allah. Karena saudara sudah jadi kemah sejati. Nanti jadi kemah Allah bertemu dengan Tuhan di sorga. Ya, mari kita rindukan supaya kita semakin mulia.
diubah oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, semakin mulia Dia ubahku. Biar itu menjadi kerinduan kita.